Selama ini Kadin menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah dengan kebutuhan dunia usaha. 1 tahun berjalan, kepengurusan Kadin di bawah Ketua Umum Arsyad Rashid telah menorehkan sejumlah pencapaian. Pencapaian tersebut diantara lain berdampak pada pengusaha dan juga berujung pada terciptanya peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Bersama saya Ruli Kurniawan, kami akan berbincang dengan Ketua Kadin Arsyad Rashid untuk membahas capaian 1 tahun kepengurusan Kadin beserta target Kadin selanjutnya. Saya langsung saja ke pertanyaannya Pak, karena Silakan. kalau kita berbicara terkait dengan capaian dan target, pasti banyak yang akan disampaikan oleh Pak Arsyad selaku Ketua dari Kadin, Pak. Ini terkait dengan musyawarah nasional yang khusus menyempurnakan, Pak, ADART yang menjadikan Kadin satu-satunya induk organisasi bagi dunia usaha dan juga asosiasi dalam negeri. Dengan status dan identitas yang dimiliki oleh Kadin ini, Pak. Kiranya apa dampaknya bagi Kadin juga anggota dan juga bagaimana hubungan Kadin dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan? Nah, yang pertama mesti clear dulu bahwa Kadin itu lahir karena undang-undang, ya. Undang-undang nomor 1 1987. Nah, dalam sisi ini yang apa kita lakukan kemarin ini adalah dengan Munasus adalah penyempurnaan daripada ADART-nya, ya. Which is bagian daripada undang-undang tersebut, ya. Yang nantinya insya Allah ini akan keluar Kepres. Karena kan sekarang kemarin ini sudah Kepres yang lalu dan ini dengan ada penyempurnaan ini dan harus ada Kepres yang lain. Dan ini adalah bagian dari memang awal daripada journey kita di dalam namanya kami katakan Kadin baru ini. Yaitu dengan moto yang inklusif dan kolaboratif, kami merasa bahwa pengusaha itu perlu di garda depan. Ya. Nah, dan apalagi undang-undang daripada Kadin juga mengatakan bahwa yaitu perusahaan dimiliki oleh swasta, oleh negara dan juga koperasi itu adalah bagian daripada Kadin, gitu ya. Nah, jadi dengan mempersatukan ini adalah satu moto bahwa hanya satu Kadin dan Kadin itu sesuai dengan undang-undang adalah mitra kerja pemerintah. Ya. Jadi tugas Kadin adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah memang bagaimana menciptakan lebih banyak pengusaha, khususnya focusing terhadap pemula dan juga UMKM. Ya. Dan Kadin ini menjadi rumah besar untuk semua pengusaha, besar, menengah, kecil sampai mikro. Menjadi garda depan dan bisa dikatakan sudah ada payungnya nih Pak, sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Nah, kita berbicara dengan undang-undang Pak Arsyad, Kadin turut memberikan rekomendasi pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang bertujuan menguatkan hubungan triparti bersama serikat pekerja dan juga pemerintah pastinya. Dan seandainya nanti Pak, kita berandai-andai Pak, timbul pertikaian antara pengusaha dan juga buruh. Kira-kira posisi Kadin dalam konflik ini akan seperti apa Pak? Dalam upaya menyelesaikannya ataupun memediasinya? Saya merasa tidak akan ada pertikaian. Tidak akan ada pertikaian. Buat saya gini, kita harus berpikir secara positif dulu. Ya. Makanya Kadin selama ini juga belum pernah terjadi ya. Kadin melakukan namanya dialog sosial. Dialog sosial dengan yang namanya serikat pekerja. Ya. Jadi dengan pekerja dan buruh dan yang harus kita semua mengerti bahwa antara pekerja dan pengusaha ini saling membutuhkan. Nah, sekarang yang tinggal kita bicarakan adalah mulai bagaimana kita bisa bersatu. Kadin sering sekali menjadi bagian dalam menciptakan sebuah regulasi. Diminta rekomendasinya Pak gitu untuk mungkin mencari solusi ataupun langkah-langkah ke depannya seperti apa. Dan ini kembali lagi nih Pak, ditunjuk untuk menjadi penyelenggara forum bisnis atau B20 di presidensi G20 Indonesia. Kalau kita melihat Pak gitu dalam rangkaian ini, seperti apa nanti peran dari Kadin untuk menjembatani dialog antara Kadin, pengusaha nasional, juga pengusaha global yang notabene menjadi bagian dari gelaran G20 ini? Alhamdulillah kita diberikan tanggung jawab itu dan kepercayaan. Kalau udah kepercayaan itu berarti ini tambah berat gitu. Heavy ya. Nah, tapi dengan demikian karena bukan apa, kita bicara G20-nya dulu kan, bahwa ini mungkin kapan lagi akan kembali ke Indonesia, mungkin 20 tahun lagi, 20 years later, right? Nah, di sisi ini yang kita perlihatkan bahwa sekarang attention dunia itu ada di Indonesia. Right? Nah, untuk itulah makanya antara pemerintah, antara the government, ya pemerintah dan juga kita swasta yang G20 dan B20 ini mengalign kita, ya. Apa? Bahwa kita sepakati agenda yang sama kita perjuangkan. Ya, ada 3 agenda utama kan, kesehatan, energi transisi, dan juga digital transformation dalam konteks ekonomi. Ya. Biasanya nih kalau G20 dan B20 itu
hanya bicara recommendation atau policy papers dan segala macam kebijakan lah ya. Kita harus menciptakan apa yang mesti kita lakukan, langsung implementasinya, konkret implementasinya gimana. Jadi beliau kata aksi gitu kan. Implementasinya apa? Jadi kita meng-create namanya legacies. Tadi sudah sampaikan juga Pak terkait dengan perang ekonomi, energy security dan juga food security itu menjadi pembahasan yang kencang sekali disuarakan di G20 kali ini, tidak hanya di finance minister meeting saja gitu, tapi juga bahkan di foreign minister meeting pun itu menjadi isu yang hangat diangkat juga di antara delegasi. Terkait dengan food security Pak, Kadin berhasil ternyata menerapkan skema inclusive closed loop guna meningkatkan komoditas pangan yang berkelanjutan. Nah, bisa Pak Arsad jelaskan terkait dengan skema ini dan target kedepannya kan seperti apa? Oke. Jadi gini, kalau kita bicara closed loop system ini, atau kalau bahasanya Bapak Presiden itu adalah pendampingan UMKM melekat. Ya. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah bagaimana istilahnya ya, yang besar bisa membantu yang kecil. Ya. Di sinilah kolaborasi gotong royong yang terjadi. Ya. Jadi membuat suatu ekosistem, misalnya petani. Ya. Bagaimana kita harus menata petani-petani di situ sebagai entrepreneur, ya, bukan petani sebagai buruh, tapi petani sebagai entrepreneur, ya, sebagai usahawan. Nah di sisi itu bagaimana memastikan bibitnya yang berkualitas, memastikan juga apa yang perlu ditanam di situ, lalu bagaimana prosesnya. Itu pendampingan dilakukan sampai dengan istilahnya bagaimana bisa ada off-take-nya atau membelinya, karena memasarkannya. Dan juga memberikan financingnya, atau pembiayaannya, gitu. Nah, itulah yang kita mau create adalah ekosistem itu. Terima kasih Pak Arsad atas insight-nya, luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak. Pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan Kadin diharapkan dapat memberi dampak positif pada organisasi dan juga anggotanya. Kadin diharapkan bisa terus mensinergikan pemerintah dan dunia usaha agar tercipta iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Saya Roli Kurniawan, terima kasih dan sampai jumpa.